Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Engkau menolong dan memimpin kami di dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Marlas ni roha maho jumpa di ari nadinggan, jala pasuang roham tu bagasan uju di ari hinamago, airap ditongos di batado duasa. Asa unang jupang jolmai manangahan na masa dung salpu ibana. Bergembiralah pada hari mujur dan malang. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Dalam perjalanan kehidupan, pengalaman-pengalaman kita terkadang ada masa-masa yang baik, atau yang disebut kitab Pengkhotbah dengan hari mujur, tetapi ada juga masa-masa yang penuh dengan pergumulan, penderitaan yang disebut kitab Pengkhotbah dengan masa-masa yang malang. Semua itu terjadi tentu atas sepengetahuan dan seizin Tuhan yang berkuasa dan mengendalikan kehidupan kita. Allah mengizinkan masa-masa enak dan juga masa-masa buruk menimpa setiap orang. Dia mencampurnya dalam hidup kita dengan cara sedemikian rupa, sehingga kita tidak bisa memprediksi masa depan atau bergantung pada hikmat dan kekuatan manusia. Kita biasanya memuji diri pada masa-masa enak itu, lalu pada masa-masa buruk kita cenderung menyalahkan Tuhan, tanpa bersyukur kepadanya atas kebaikan yang dihasilkan oleh masa buruk itu. Ketika hidup tampak pasti dan bisa dikendalikan, jangan biarkan rasa puas diri membuat kita terlalu nyaman, atau Allah mungkin mengizinkan masa-masa buruk mendorong kita untuk kembali kepadanya. Ketika kehidupan sepertinya tidak pasti dan tidak terkendali, jangan putus asa. Allah sedang memegang kendali dan akan mendatangkan hasil yang baik dari pergumulan itu. Sahabat yang baik hati, lihatlah bahwa segala yang terjadi dalam hidup ini adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pengkhotbah 3 ayat 11a dituliskan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang membuat indah pada waktunya adalah Allah. Dia, yaitu Allah, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada hari baik, mungkin kalimat ini mungkin kita imani dan perkatakan begitu mudah. Tetapi bagaimana jika pada hari malang atau pada hari sulit yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan, mungkin dengan penuh pergumulan juga kita mengatakan kalimat tersebut. Tetapi setelah lewat masa-masa sulit itu, renungkanlah bahwa betapa Tuhan itu menyediakan banyak keindahan dan berkat bagi kita melalui masa-masa sulit itu. Saya sangat menyaksikan bagaimana keindahan yang Tuhan sediakan dalam melalui masa sulit itu. Pergumulan hingga ketika berada di titik terendah saya dalam hidup ini. Tetapi disitulah Tuhan nyatakan kuasanya dalam memelihara dan menyatakan mujizatnya bagi setiap orang yang mau percaya dan berserah kepadanya. Percayalah, Tuhan kita itu sangat baik bagi kita. Sesulit apapun keadaan kita, atau bahkan semalang apapun yang menimpa kita, Dia setia dan tetap beserta kita. Dia menopang kita, Dia menggendong kita, Dia mengendalikan seluruh yang terjadi dalam hidup kita. Bergembiralah sebagaimana yang diminta firman Tuhan bagi kita saat ini. Sebab Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya.
Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami adalah seizin Tuhan dan dalam kendali-Mu ya Tuhan. Dan Engkau mengetahui kemampuan kami dalam menghadapi segala keadaan itu. Maka kami memohon kepada penyertaan-Mu ya Tuhan, dan kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa beserta dengan kami dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.